Okay guys, welcome back to my channel, Yusriza Yusof. Kita terus saja sambung react video daripada Hipotesa Channel yang bahagian 2 yang bertajuk Sejarah Ganyang Malaysia, Konfrontasi Berakhir. Okay, kita mula react video ini bermula dari sekarang. 1, 2, go. Pada tahun 1960-an, 1960. Asia Tenggara 1960. diguncang dengan dua peperangan, yakni Perang Vietnam Communist campaign in Vietnam continues. Perang Vietnam 1960 guys. Now more certain than ever. Amerika ni. The experience of Vietnam is to end in a stalemate. Amerika dengan Vietnam. dan yang jarang diketahui oleh dunia, perang antara Indonesia dan Malaysia atau sering disebut sebagai konfrontasi. Konfrontasi. Sukarno's military campaign against Malaysia began 1 year ago. President Sukarno has steadily built up his nation's armed forces. KKO. Once British KKO. troops are committed, their support KKO apa guys involves a good deal more than the odd helicopter dropping rations. The Australians too have come north to watch the coast and the intentions of Indonesia. Australia. Kedua negara memiliki alasan untuk mencurigai satu sama lain. Namun, pada tahun 1963, Indonesia mengumumkan untuk menyerang terlebih dahulu. Sejenak, Indonesia memiliki keuntungan jumlah populasi dan angkatan bersenjata yang dapat dengan mudah menaklukkan ramai Malaysia. tentera dia Tapi, guys. Indonesia gagal mencapai hal tersebut. Kenapa Mengapa? Taktik gerilya, infiltrasi, subversion, sabotase. Gedung McDonald guys, saya kena bom kalau tak silap aku dekat video yang pertama tadi dia bagi tahu. Gedung McDonald kena bom masa tu dekat Singapura. Singapura masa tu di bawah Malaysia guys, di bawah tanah Melayu Perang dan resolusi. Resolusi ini penyelesaian lah Oleh supporter kami. Bab 1, konteks geopolitik Dari segi korban jiwa, Vietnam. konfrontasi memang tidak sesengit perang Vietnam. Namun, hasil dari konflik tersebut akan sangat menentukan arah dari perang dingin. Indonesia serta Malaysia terletak di rute perdagangan penting, yakni di Selat Malaka, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Selat Sunda. Dan tidak seperti Vietnam, konfrontasi terjadi lebih dekat dengan negara persemakmuran, yakni Australia serta Selandia Baru. Faktor geografis Selandia ini Baru. menjadi bahan New pertimbangan Zealand lah, bagi Selandia Inggris Baru tu. serta AS untuk mewaspadai nasib kedua negara Asia New Tenggara Zealand. tersebut. Apabila keduanya jatuh ke tangan blok komunis, perdagangan internasional yang mengandalkan pelayaran dapat dengan mudah dikuasai. Atau, lebih parahnya lagi, negara persemakmuran lain dapat menjadi target empuk di kedepannya. Sementara itu, PKI, Indonesia justru khawatir bahwa posisi yang strategis ini malah menjadikan dirinya sebagai target dari imperialisme. Dalam hal ini, Malaysia bisa saja menjadi kaki tangan dunia barat yang hendak memecah belah Indonesia. Di tahun 1950-an misalnya, Indonesia tengah melawan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Sumatera. Alih-alih membantu Indonesia, Malaysia malahan menampung beberapa pemberontak PRRI Kat di area negaranya. Palembang tu. Lebih parah lagi, Padang. sekutu Malaysia, Inggris, secara aktif mendukung pemberontakan ini. Dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, pemersatuan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ditolak sekuat mungkin oleh Indonesia. Ketika konfrontasi dikumandangkan pada tahun 1963, Indonesia baru saja merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tentunya, pengalaman bertempur ini seharusnya menjadikan konfrontasi sesuatu yang mudah. Okay guys, bila dia cerita dekat Irian Jaya ni, baru aku teringat perang tu adalah perang Trikora So masa tu dia baru lepas
mengambil Papua ni lah, Irian ni. Okay guys, kalau aku silap aku minta maaf. Korang boleh komen kat bawah Korang boleh kecam sekali. Okay, terima kasih guys. Kita teruskan. Go. Namun, ada satu masalah genting. Militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat, tidak menghendaki peperangan terbuka dengan Malaysia karena beberapa pertimbangan. Pertama, tidak seperti Irian Barat, Malaysia mendapatkan perlindungan dari Inggris dan negara persemakmuran lain. Perang terbuka dengan Malaysia tentu akan mengepung Indonesia di antara Inggris di utara, serta Australia dan Selandia Baru di selatan. Kedua, perang terbuka dengan negara-negara barat juga akan mendorong Indonesia untuk mencari bantuan ke negara komunis lain, seperti betul. RRC dan Uni Soviet. Itu salah satu sebab Dan dia orang hal tak itu nak lah perang akan terbuka menguntungkan ni. kedudukan PKI dalam politik nasional. Namun, apabila TNI tidak menyerang Malaysia, reputasi militer dalam politik nasional dapat menurun. Lagi pula, militer juga khawatir akan banyaknya populasi etnis Tionghoa di Malaysia yang dicurigai memiliki hubungan dengan Partai Komunis Cina. Tanpa diketahui oleh TNI, Inggris pun sebenarnya enggan untuk berperang dengan Indonesia. Melihat betapa kacaunya dan banyaknya korban jiwa di Vietnam, Inggris merasa bahwa peperangan merupakan suatu hal yang harus dihindari. Apalagi kala itu, dia sudah kehilangan banyak wilayah jajahannya. Bagi aku pun secara peribadi memang patut dihindari lah peperangan ni. Living dangerously. Tanpa disadari oleh kedua pihak, militer Indonesia dan pemerintahan Inggris sebenarnya memiliki rencana yang sama. Keduanya akan tetap memperlihatkan komitmen mereka untuk menjaga kepentingan serta reputasi mereka. Namun, di saat yang sama, menghindari peperangan terbuka. Inggris hanya akan berfokus untuk mempertahankan wilayah Malaysia, sementara Indonesia akan menjaga intensitas serangan seminimum mungkin. Militer Indonesia juga melibatkan banyak milisi dan pasukan sukarela untuk mengurangi keterlibatan militer Indonesia. Salah satu dari milisi bentukan Indonesia adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku yang didominasi oleh etnis Tionghoa di Kalimantan. Pertempuran pun terjadi, meskipun tidak sebesar yang ditakuti oleh Inggris. Indonesia memiliki beberapa cara untuk menyerang Malaysia. British troops have been fighting in the so-called Indonesian confrontation. Indonesia's object is to overthrow the newly independent nation of Malaysia. She's using the classic methods of border infiltration and then subversion beyond. Pertama, serangan secara langsung di Tebedu, Tawau, Kalabakan, Sebatik, serta beberapa tempat di Kalimantan Utara misalnya. Sering terjadi pertempuran antara Indonesia dan Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Day and night, sentries are watching the Indonesian bank of a river from a secret observation post. Somewhere on the other side are rumored to be at least 500 well-armed troops. Namun, cara serangan secara langsung ini pun memiliki hambatan yang signifikan. Kalimantan yang dipenuhi dengan hutan yang masih lebat dan pembangunan yang masih terpusat jauh di Jawa sangat menghambat logistik dan persenjataan bagi pasukan di lapangan. Of a border which stretches for 1,000 jungle miles. Because of the closeness and the denseness of the jungle, which you feel is all round you, visibility is very seldom more than about 10 or 20 yards in the jungle. Lebih parah lagi, tidak ada peta yang mumpuni akan area operasi. Peta Salah tak satu anggota ada. TNI bahkan mengatakan bahwa satu-satunya peta Kalimantan yang diberikan bagi mereka hanyalah gambar yang disobek dari buku pelajaran sekolahan. Karena sering menghadapi kegagalan, Indonesia pun mencoba taktik lain, sabotase dan pengeboman. Taktik ini banyak dilakukan di Singapura. Serangan-serangan tersebut mendorong pemimpin di Singapura untuk mengecam tindakan Indonesia. Indonesia juga mencoba meyakinkan beberapa masyarakat Malaysia untuk melakukan revolusi di negaranya sendiri.
Tetapi, hal ini tetap saja gagal karena kekurangan perlengkapan. Bab 4, resolusi. Pada tahun 1965, Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia, Oh, yang tahun berarti 65. rencana untuk menggagalkan pembentukan Malaysia It was my mulai idea. membuahkan hasil. Oh, You Tunku see, the keluarkan whole Singapura of that adult life Lee Kuan Yew. I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography, economics, Tapi cerita Singapura dikeluarkan ni kenapa guys? Ada siapa-siapa tahu tak? Siapa tahu boleh komen kat bawah guys. Mungkin penonton dari Malaysia boleh tahulah Namun, sejarah ni Presiden Soekarno tetap tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk mengganyang Malaysia. Telah terjadi percobaan kudeta di Indonesia. Dan dengan Tak demikian, berhasil. seluruh prioritas pemerintahan dialihkan ke dalam negeri. Meski kudeta ini digagalkan, kekuasaan Presiden Soekarno berkurang sangat signifikan sebelum akhirnya digantikan dengan Presiden Soeharto. Oh, Presiden Soeharto ganti. mengambil langkah yang berbeda daripada Soekarno. Dia berdamai dengan Malaysia dan berupaya mengakhiri konfrontasi. Dan pada tanggal 11 Agustus 1966, 11 Ogos Indonesia dan Malaysia 1966. resmi berdamai. 11 Ogos Periode 1966 konfrontasi pun berdamai berakhir. Hari ini berapa hari bulan? 2 Ogos hari ini 11 Ogos 1966. Milisi Pendudukan Indonesia PJRS Parakou dianggap sebagai kelompok komunis. Okey. Mereka dibantai TNI dan suku Dayak pada tahun 67. Oh, orang-orang Cina dibantai dalam peristiwa berdarah ni. Peristiwa ini dikenal sebagai Mangkok Merah. Oh, kaum-kaum Tionghoa orang-orang Cina. Harun dan Osman dihukum mati di Singapura. Yang bom gedung McDonald tu 73, Perdana Menteri Lee Kuan Yew mengunjungi Indonesia dan menaruh bunga di makam Harun dan Osman di makam pahlawan Kalibata. Dimakamkan di makam pahlawan guys. Indonesia dan Singapura berdamai sejak itu. Okay guys, habis kot video dia. Alright, habis videonya. Okay guys, itulah dia tadi kisah pertikaian antara dua serumpun, iaitu Malaysia dan Indonesia, atau lebih dikenali sebagai konfrontasi Malaysia-Indonesia, iaitu atau lebih dikenali lagi dengan nama Ganyang Malaysia. Itu dulu guys itu dulu, sudah lama berlalu. Jadi bagi aku perkara yang sudah berlalu ni kita lepaskan dan kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Dan bagi aku Malaysia dan Indonesia ini akan tetap bersaudara sampai bila-bila. Okey. Dan yang penting perkara ini pasti tidak akan berulang, insya-Allah guys Kita doakan semoga keharmonian ini akan lestari sepanjang masa Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, okey. Rukun dan damailah hendaknya kita di Nusantara ni guys Okey guys, sekian saja reaction aku berkenaan dengan sejarah Ganyang Malaysia part 1 and part 2. Tekan like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku dan jangan lupa sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.